Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah semuanya rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa info yang nanti kita akan sampaikan kepada para jamaah semuanya berkaitan dengan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, nanti kita akan mulai membahas tentang kitab tajwid dari karya Metode Asy-Syafi'i, karya dari Ustadz Abu Ya'la Al-Qunaidi rahimahullah. Berikutnya, kitab yang nanti kita akan pakai sudah disediakan di depan pintu masjid, yang mana akhwat di depan sebelah timur, yang ikhwan di depan sebelah selatan. Adapun kitab itu nanti panjenengan semua bisa memberikan kotak seikhlasnya. Jadi disediakan kotak infak untuk mengganti buku. Kalau bukunya itu seharga 35.000. Jikalau ingin memberikan 35.000 juga boleh, 50.000 juga boleh, atau seikhlasnya tidak harus seharga itu juga boleh. Monggo yang berkenan untuk memiliki kitab bisa mengambil di sebelah selatan yang ikhwan, yang akhwat sebelah timur. Ya. Demikian mungkin informasi yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan infak. Untuk kajian seperti biasa, monggo para jemaah semuanya kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Abu Saman Waryati Hafizahullah. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an. Para jamaah majelis ta'lim, majelis ilmu Ad-Dzikr
yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, inayah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam majlis, di antara majlis-majlis ilmu, di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan kita sesuai apa yang disabdakan Rasulullah SAW, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita semuanya, Nabiur Rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Jadi kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak menjadi umat beliau, menjadi umat yang selalu mengikuti petunjuk beliau dan tidak menentang setiap apapun yang Rasulullah SAW larang kepada kita, dan kita dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah bersama beliau ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan memulai masuk ke materi yang mana kita kemarin sudah rencanakan dengan panitia untuk membahas salah satu kitab yang ringkas, kitab yang insya Allah mempunyai faedah yang besar bagi kita semuanya, yaitu tentang metode tajwid Imam Syafi'i yang insya Allah kita semuanya membawanya kitabnya. Dan insya Allah pada hari ini insya Allah kita akan memulai pembahasan kitab tersebut. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, insya Allah di halaman-halaman hemat kita, dari halaman pertama sampai halaman-halaman yang lain, mentok di halaman 17. Insya Allah ini mudah dibaca. Ya, insya Allah dibaca sendiri mungkin insya Allah mampu ya, dari halaman pertama sampai halaman 17. Atau perlu dibahas? Insya Allah tidak ini. Saya pengennya langsung ke bab makharijul huruf gitu, karena ini bab yang inti. Karena pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahasanya pondasi agar kita menunjang bacaan kita itu benar. Siapa yang masih ingat ada berapa poin kemarin Pak? Siapa yang masih ingat? Ayo. Awas, jangan ngeblank. Ngeblank jadi ngeblok. Ada berapa poin kemarin yang Ana sampaikan untuk apa namanya? Qiraah kita itu, kan kemarin kita sampaikan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan karena berapa perkara kemarin, Pak? Ada 4 perkara gitu ya. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan 4 perkara. Yang pertama untuk dibaca, kedua untuk apa? Dihafal, ketiga untuk ditadaburi, dipahami, kemudian yang keempat untuk diamalkan. Kemudian kita bahas poin yang pertama kemarin, bahwasanya Al-Quran poin pertama adalah liqiraati, agar dibaca. Nah, membaca Al-Quran ini ada perintahnya, ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Itu warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebenar-benarnya tartil. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika mentafsirkan makna tartil di sini, beliau katakan apa? Yang dimaksud dengan makna tartil, kata beliau, adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu makna tartil. Jadi beliau mentafsirkan makna tartil tadi apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Boleh saya nulis Pak ini Pak? Nah nulis ini nggak ke bawah ini mic-nya. Bisa di bawah satu kali. Oh, yes.
Tamik cadangan. Kedua adalah baik. Kemarin kita sampaikan bahwasanya di antara tujuan Al-Quran adalah dikiraati dan perintahnya jelas bahwa tilil Quran tartila. Mana tartil apa? Tadi kita sampaikan yaitu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Itu mana tartil. Ini mana tartil. Yang dimaksud tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Nah, inilah yang beliau bikin standar, pasang standar. Bahasanya dimaksud tartil adalah mentajwidkan huruf dan memahami waqaf dan ibtidah. Makanya kita sampaikan kemarin bahwasanya pondasi dasar agar kita itu bacaan kita itu benar ada berapa kemarin? 4. Yang pertama apa? Makhrij. Yang kedua sifat. Yang ketiga apa? Ahkam. Yang keempat adalah masalah ini, yaitu masalah al-waqfu wal ibtidah. Nah, orang kalau sudah lolos dari 4 perkara tadi, pertama apa? Makhrij. Yang kedua sifat. Yang ketiga ahkam. Yang keempat adalah al-waqfu wal ibtidah. Nah, baru dikatakan dia insya Allah akan selamat di poin yang pertama, yaitu apa? Qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam siapa tadi? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala yang dimaksud dengan tartil adalah tajwid, yaitu mentajwidkan huruf. Apa makna tajwid itu, Pak? Tajwid itu berasal dari apa? Bahasa Jawa dari Jawa itu secara bahasa kan gitu ya. Insyaallah udah paham nih. Jawa itu apa? Jawa dari Jawa itu hasana yuhasin. Yuhasin. Apa artinya hasan yuhasin? Membaguskan, membenarkan. Apa? Huruf. Yaitu membenarkan, membaguskan apa? Huruf-huruf. Berarti apa? Di sana ada poin titik yang mana bacaan kita itu atau huruf-huruf Al-Quran kita itu apa? Terdapat kesalahan-kesalahan yang mana kesalahan-kesalahan tersebut kenapa harus dibaguskan? Karena bisa merubah makna Al-Quran itu tersendiri. Itu tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Itu secara bahasa tajwid itu apa? Itu hasana yuhasinu jawada jawab itu. Adapun secara istilah tajwid itu adalah apa? I'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Yaitu apa? Memberikan huruf-huruf itu hak-haknya dan mustahak huruf. Itu memberikan huruf itu apa? Hak-haknya dan mustahak huruf. Yang maksud adalah sifat-sifatnya dan hukum-hukumnya. Sama. Makanya kita katakan tadi bahasanya apa? Untuk menunjang agar bacaan kita itu benar, kita harus mengumpulkan 4 poin tadi, yaitu apa? Makhrij, sifat, kemudian apa? Hukum-hukum, kemudian apa? Yaitu apa? Wal waqfu wal ibtidah. Maka saya mengambil inisiatif. Poin yang pertama yang harus kita pelajari adalah tentang bab makhrijul huruf, yaitu bab makhrijul huruf. Baik. Kita lihat di halaman 18. Kita langsung ke poin di halaman 18, yaitu tentang bab makhrijul huruf. Baik, kita lihat di situ makhrijul huruf itu dibagi menjadi 2. Sudah kita sampaikan, insyaallah sering kita sampaikan bahasanya makhrijul huruf itu ada pembagiannya dibagi menjadi 2.
sebelah. Insyaallah kita cuma tambah saja. Kemudian apa? Tafsilan. Makhluk julur itu ada 5. Yang pertama apa? Al jauh. Nah, di situ ada. Yang kedua apa? Al khalqu. Yang ketiga al lisan. Insyaallah paham. Yang keempat apa? Al syafatan. Yang kelima al khoisum. Nah, ini apa? Mujmalnya makhluk julur di sini 5 poin ini. Jadi huruf-huruf yang kita sebutkan di huruf-huruf hijaiyah yang kita sebutkan tidak keluar dari 5 poin ini. Tidak ada makhluk julur keluarnya dari pundak, tidak ada. Dari telinga juga tidak ada. Kalau nggak jauh ya halku, kalau nggak halku ya lisan, kalau nggak lisan ya syafatan atau khoisum. Nah, yang kedua tafsilan. Nah, tafsilan ini kalau kita melihat histori para ulama tajwid, mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setiap makhrajul huruf, setiap huruf hijaiyah itu mempunyai makhraj sendiri-sendiri. Berarti berapa? Kalau punya makhraj sendiri-sendiri, huruf hijaiyah ada berapa? 20 berapa? 23. Dari alif sampai ya berapa? 29 itu waktu bahan atau mantuqah. Ada waktu banyak ada 28, mantuqahnya ada 29. Berarti apa? 29 ini mempunyai makhraj sendiri-sendiri 29 dan sebagainya. Ada yang mengatakan cukup 5, ada yang mengatakan dan sebagainya. Maka kita ambil perkataan yang paling asal, insyaallah itu perkataan Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala, dia mengatakan makhrajul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtar. Tafsiran ada 17 makhraj. 17 ini dari mana? Pecahan dari 5 ini. Al-jawab, al-harfu, al-lisan, al-syafatan, dan apa? Al-khoisum. Baik. Al-jawab apa maknanya al-jawab, Pak? Al-jawab. Apa makna al-jawab? Rongga tenggorokan, rongga mulut dan tenggorokan. Insya Allah ini enggak terlalu. Al-harfu apa al-harfu? Tenggorokan. Al-lisan apa al-lisan? Lisan apa lisan? Lidah. Lisan jangan diartikan apa? Mulut ya. Beda. Konotasinya Indonesia. Syafatan apa syafatan? 2 bibir. Al-khoisum apa al-khoisum? Rongga hidung. Jadi makhrajul huruf itu tidak keluar dari 4. Yang pertama al-jawf. Apa al-jawf? Rongga mulut. Yang kedua al-khalqu. Apa al-khalqu? Apa rongga mulut dan tenggorokan? Al-khalqu apa? Tenggorokan. Yang ketiga al-lisan apa lisan? Lidah. Al-syafatan apa syafatan? Kedua bibir. Al-khoisum apa al-khoisum? Al-khoisum apa al-khoisum? Rongga itu. Tidak keluar dari itu makhrajul huruf itu. Di sini insya Allah sudah tertulis. Saya coba meringkaskan sebentar saja. Nah, lihat di halaman 18. Makhrajul huruf secara umum terbagi menjadi 5 bagian. Yaitu apa? Al-jawf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-khalqu, tenggorokan. Al-lisan, lidah. Al-syafatan, kedua bibir. Al-khoisum, pangkal hidung. Atau bisa disebut rongga hidung. Insya Allah bisa dilihat. Yang penting Pak, ilmu tajwid itu kalau kata guru kami 90% itu praktek, 10% itu apa? Materi. Makanya saya cepatkan. Intinya kita itu pengen mempelajari satuan-satuan apa? Makhrajul huruf itu. Enggak perlu dibahas panjang lebar seperti ini. Yang kita pelajari adalah satuan-satuannya dan kita praktekkan.
Karena masalah tajwid itu prioritasnya di dalam masalah maharah. Yaitu apa? Keahlian skill, mohon maaf. Keahlian skill apa? Mulut kita. Kalau materi insya Allah hampir sama. Bapak, ibu mempelajari kitab tajwid, mau kitabnya 100 kitab tajwid sama. Nggak bakalan berbeda. Intinya apa? Prakteknya yang membedakan nanti. Ada di kitab tajwid yang berbeda. Al-halqu di kitab tajwid ini adalah lidah, itu ada? Nggak pernah ada. Sama, semuanya sama. Masalah semuanya sama. Baik. Kita lihat. Kita langsung saja. Poin yang pertama di halaman 19. Al-jawf. Nah, kita lihat. Al-jawf. Masih Harun tadi mana? Al-jawf, lihat. Al-jawf berarti makhorid keberapa, Pak? Makhorid keberapa? Pertama. Tadi kita katakan ada 5 makhorid secara mujmal. Yang pertama apa? Kita hafal bareng-bareng. Apa yang pertama? Jawf. Napa al-jawf, Pak, artinya? Rongga, tenggorokan dan mulut. Yang kedua, al-halqu. Napa al-halqu? Tenggorokan. Yang ketiga, al-lisan. Apa lisan? Lidah. Keempat, asyafatan. Apa asyafatan? Kedua bibir. Yang kelima, al-khaysum. Apa al-khaysum? Nah, alhamdulillah besok pekan depan ujian lulus. Baik, itu al-jawf. Al-jawf maknanya apa, Pak? Al-jawf rongga mulut dan tenggorokan. Kalau di dalam bahasa Arabnya khola'ul halqi wal fami. Itu makna al-jawf. Itu khola ini khola, ruangan yang kosong. Ruangan kosong al-halqu wal famu, yaitu ruangan kosong yang terdapat pada al-halqu tenggorokan, al-famu mulut. Itu al-jawf. Berarti apa? Al-jawf itu adalah makhorid yang tidak punya tempat yang pasti. Kalau dalam istilah lain, di dalam seperti yang disebutkan di dalam kitab Hilyah, bahasanya makhorijul huruf itu ada 2 jenis. Yang pertama jenis muhaqqaq, yang kedua muqaddar. Muhaqqaq niku napa? Makhorid muhaqqaq makhorid yang tempat keluarnya itu pasti nempel ke dalam salah satu tempat. Contoh, ba, pasti atau tidak 2 sisi makhoridnya? Pasti. Apa itu? Kedua bibir. Shin, pasti atau tidak? Pasti. Di mana itu? Pertengahan lidah dan pertengahan langit-langit atas. Inilah yang disebut dengan makhorid muhaqqaq, yang hakikat, yang jelas. Ada makhorid yang muqaddar, yang tidak pasti tempatnya. Yaitu apa? Al-jawf dan al-khaysum. Itu al-jawf dan al-khaysum. Gak nempel ke salah satu makhorid, tapi dia di ruangan yang hampa, ruangan yang kosong. Itu al-jawf. Kemudian kita lihat di situ baru masuk yang poin selanjutnya, yaitu tentang huruf-huruf al-jawf. Huruf-huruf apa? Al-jawf. Kita lihat al-jawf merupakan tempat keluarnya huruf mad. Huruf-huruf mad. Yaitu ada watul mad, yaitu huruf-huruf mad. Mad itu apa, Pak? Mad, Pak. Mad artinya adalah, ya nek bahasa Jawane modot. Apa modot niku? Molor. Dalam artian apa? Manjang, memanjang. Itu mad. Itu panjang. Huruf-huruf yang digunakan untuk memanjangkan huruf sebelumnya, itu huruf mad. Maka kita lihat ada 3 huruf yang digunakan untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Huruf mad tidak keluar dari 3 huruf tersebut. Yang pertama apa? Alif. Kemudian apa? Wawu. Kemudian apa? Ya. 3-3-nya sukun. Alif sukun,
wawu sukun, ya sukun, alif didahului dengan fathah, wawu didahului dengan dhammah, ya didahului dengan kasroh. Nah, huruf mat itu seperti ini, Pak. Kita lihat huruf mat atau huruf-huruf al-jauh. Huruf-huruf al-jauh ada huruf-huruf apa? Mat. Hurufnya 3. Pertama apa? Alif. Kedua wawu. Ketiga ya. Yang tiga-tiganya sukun didahului dengan apa? Alif didahului dengan fathah, wawu didahului dengan dhammah, ya didahului dengan. Baik, kita pahami semua. Inilah huruf-huruf al-jauh yang kita sepakati. Nah, 3 huruf ini keluarnya dari apa? Khola'ul halqi wal fami. Tidak jelas nempel ke salah satu makhraj, tapi dia apa? Di ruangan yang kosong yang terdapat pada tenggorokan dan mulut. Tenggorokan dan mulut. Dan ketiga huruf ini sesuai dengan apa? Huruf sebelumnya. Sesuai dengan apa? Huruf sebelumnya. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya yang dibahas adalah metode pengucapan al-jawf ini. Tata cara pengucapan al-jawf. Qala Imam Al-Jazari rahimahullah taala lil alifi jawfun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i santan. Metode pengucapannya dengan menghabiskan nafas. Baik, ini metode pengucapan al-jawf. Dengan apa, Pak? Dengan menghabiskan nafas dan tidak boleh ditahan. Ini tidak boleh ditahan. Kita ambil permisalan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha" atau "wasyamsi wadduhaha". Kita lihat, sering kita mendengar bacaan-bacaan yang keinginannya bacaannya itu enak, keinginannya bacaannya itu bagus. Contoh, wadduha wallaili idza saja dan sebagainya. Apa kesalahan yang terdapat di dalam qiraah ini? Apa kesalahannya? Yaitu ziyadatul hamzah. Apa, Pak? Ziyadatul hamzah. Yaitu menambah hamzah. Ada tambahan hamzah. Disebabkan apa? Disebabkan dengan menahannya dia al-jawf tadi. Jadi pengucapan al-jawf yang benar dilepas. Wasyamsi wadduhaha, dilepas. Tidak boleh ditahan. Wasyamsi wadduhaha. Ada apa? Ada hamzah yang nyelip di situ. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, apa? Tertahan. Sehingga mengakibatkan apa? Ada tambahan huruf hamzah. Ada tambahan huruf hamzah. Baik, itu yang pertama. Yaitu apa? Pengucapan al-jawf. Jadi apa tujuannya tadi, Pak? Yaitu cara membacanya bagaimana tadi? Dengan menghabiskan nafas. Kemudian di antara faedah yang didapat ketika kita mempelajari al-jawf, faedah yang didapat, poin selanjutnya, faedah yang didapat untuk mempelajari al-jawf adalah kita di sini dilatih di dalam masalah bab itmamul halokat. Faedahnya ini faedah yang besar juga. Di antara faedah yang kita dapat dari mempelajari al-jawf adalah di sini kita dituntut untuk mempelajari tentang babakan itmamul harokat. Apa itmamul harokat itu, Pak? Yaitu penyempurnaan vokal harokat.
Itu bab apa? Penyempurnaan vokal harokat. Di sini kita dilatih untuk mempelajari itu. Kenapa Pak? Karena itmamul harokat akan selalu kepake sampai akhir hayat ketika kita membaca Al-Quran. Nah, dipelajarinya di mana? Di bab al-jawf. Maksudnya di sini ketika fathah ada al-jawf maka sempurnakan untuk dilatih sempurna. Yaitu fathah pun sempurna fathah. A. Ketika kasrah pun sempurna kasrah. I. Ketika dhammah pun sempurna dhammah. U. Tidak boleh keluar dari jalur itu. Jadi contoh A. Bismillahi. Sempurna. Bismillahi. Fathah. Tidak ada yang menyeleweng. Bismillahi. Tafkhim. Tidak boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Sempurna. I. Al-jawf. Ya. Tidak boleh diselewengkan, imalahkan. Nah, seperti contoh kemarin banyak yang praktek apa? Banyak imalah ya, kurang sempurna. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini sering terdengar, qiraah-qiraah seperti ini sering terdengar. Dan ini apa? Tidak tepat. Salim. Baik. Nah, ini faedah yang kita dapat. Apa Pak? Kita di sini dituntut untuk apa? Mempelajari tentang bab itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat? Menyempurnakan vokal harokat di dalam bacaan kita. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. I sempurna. Tidak keluar jadi imalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi alamun. Semua hilang semua. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, semua hilang. La a'budu ma ta'budun. Ini apa? Tidak sempurna al-jawfnya. Maka ini harus disempurnakan melalui pelatihan di sini dan ini akan kepake terus nanti dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bukan nas, bukan nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Apa ini? Jawabnya salah, tidak tepat. Tapi nas min syarril waswasil khannas. Nas. Itu diantara pelatihan apa faedah yang bisa diambil dari pelajaran al-jam. Ubaidillah. Baik. Itu faedah yang bisa diambil dari pelajaran al-jam. Baik. Kemudian poin selanjutnya mungkin bisa ditulis thariqahnya. Thariqah agar sempurna di dalam pengucapan al-jawf. Baik. Poin yang A, yang alif, perhatikan di situ alif yang didahului dengan fathah. Thariqahnya agar sempurna adalah dengan membuka kedua rahang dengan seimbang. Itu alif. Jadi ketika mengucapkan fathah Pak, agar sempurna fathahnya adalah dengan apa? Membuka kedua rahang dengan seimbang. Jadi kalau kita kan setiap kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa rahang? 2, rahang bawah dan rahang atas. Maka ketika fathah diucapkan apa? Dibuka dengan seimbang, Pak. Jadi seimbang. Contoh a, ba, ta, tha. Itu sempurna, fathahnya sempurna. Tidak ada, mohon maaf, salah satu yang lebih tinggi. Contoh o, penekanan, atau disempitkan, ditekan bismillahi. Oh, salah jawabnya, tidak sempurna. Kenapa? Karena di situ ketika mengucapkan jawab alif tertekan. Bismillahi. Bismillahi juga tidak. Kenapa? Ini berlebihan. Berarti apa? Kedua rahangnya tidak seimbang. Itu apa? Dengan membuka kedua rahang dengan seimbang. Diterapkan di setiap ayat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi bismillahi. Qul huwallahu ahad. Sempurna, seimbang. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi bukan nas, bukan nes, bukan nas, tidak. Jadi apa? Seimbang. Mafhum? Ketika fathah. Baik. Ketika wawu sukun, yaitu dengan bil istidad, yaitu dengan membentuk huruf wawu sempurna. Contoh, waqulu, sempurna. Jadi bukan waqulu, tapi waqulu rasulu ul a'udzu, sempurna dhammah. Sempurna apa? Yaitu membentuk apa tadi yang wawu? Membentuk huruf wawu. Membentuk huruf apa? Wawu. Kemudian yang ketiga, ya sukun, yaitu dengan menurunkan rahang bawah. Yaitu dengan apa? Menurunkan rahang bawah. Jadi apa? Menurunkan rahang bawah. Contoh, waqila si'at wujuhu nuhiha Baik. Dia apa? Baik. Kita praktekkan. Baik. Coba kita mulai dari huruf hamzah atau alif. Coba. Baik. Awas, jangan sampai ini bukan masalah teriak-teriak siapa yang keras, tidak. Tapi di sini siapa yang benar. Coba imbangkan kedua rahangnya. Ba ta tha. Ingat, tha bukan sa ya Pak, yang beda ya. Tha ja ha. Bukan ha, bukan ha kho da. Latihan seimbangkan. Za sha. La lillahi ma fis samawati. Bukan berarti siapa yang keras, tidak ya. Tapi ingat, siapa yang benar. Keras boleh, lebih sempurna lagi keras benar. Itu fathah. Coba kita lihat wawu sukun atau dhamma. Coba. Rasulu kafirun wa yamna'una. Ingat, bukan au. Wa yamna'una wa yamna'una ma'un maghdubi. Sempurna. Tubu wa qulu. Intinya apa? Nah, ini bisa dinilai sendiri, Pak. Ketika kita mengucapkan qul ya tuh qul, berarti apa salahnya? Dia menggelembungkan jadi qul. Kafirun, berarti apa? Menjadi vokal kurang sempurna, dhammahnya jadi kafirun. Baik. Lihat ketika ya sukun, yaitu dengan apa tadi ya sukun thariqahnya? Dengan menurunkan rahang
bawah. Coba. Waqila. Mustaqim. Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa. Lihat di situ contoh. Tilka min amba. Nah, ketika fathah apa tadi? Ketika fathah apa tadi? Ketika fathah tadi apa? Yaitu menyeimbangkan apa? Kedua rahang terbuka. Jadi apa? Min amba. Bukan min amba. Bukan min amba. Tapi tilka min amba'il ghaibi. Coba baca sampai sini. Tilka min amba'il ghaibi. Amba'il ghaibi. Lihat yang lengkap kalimat nuhiha ada semua. Nu dhammah, hi kasrah, ha fathah. Baik. Nuhiha. Baik. Pak, di sini kita dilatih peka. Coba kalau kita mendengarkan saudara kita, istri kita, anak kita ketika kita simak Al-Qur'an, coba dicek kondisi harokatnya, vokal itmamul harokatnya sempurna atau tidak. Jadi sempurna atau tidak. Kalau belum sempurna, oh berarti ini thariqahnya di sini. Tata caranya ketika agar fathah sempurna bagaimana? Dengan membuka kedua rahang secara seimbang. Ketika kasroh agar sempurna bagaimana? Dengan menurunkan menurunkan rahang bawah. Ketika dhammah agar sempurna bagaimana? Dengan apa? Membentuk huruf wawu, membentuk apa? Huruf wawu. Nah, inilah thariqah kaidah yang diberikan oleh para ulama agar kita itu sempurna. Agar apa Pak? Tujuannya. Jadi ingat, perlu diingat-ingat bahasanya Al-Qur'an itu standarnya pertama bukan lagu. Jadi Pak, nanti kalau belajar tahsin, belajar tajwid, lagu-lagu itu tolong dibuang. Jadi apa? Mohon maaf, yang pengen lagunya seperti fulan, lagunya seperti fulan, tidak. Tapi kita ikut kaidah, ikut yang benar. Kenapa? Karena di antara makna tajwid, kata Utsman bin Affan tadi apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Yaitu kita mempelajari tajwid yang benar. Huruf-huruf kita itu benarkan, bukan lagu terlebih dahulu. Memang betul Rasulullah mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Wa man lam yataghanna falaysa minna. Tapi ingat Pak, lihat. Rasulullah mengatakan bi aswatikum wa bilisanikum, dengan lisanmu, bukan lisan orang lain. Di antara bentuk fitnah hari ini orang yang membaca Al-Qur'an itu apa? Menggunakan, mohon maaf, lisan orang lain. Lisan orang lain itu apa? Orang lain lagunya bagus, ya saya mencontoh taklid kepada dia. Ini itu apa? Tidak tepat, karena Rasulullah menggunakan lisanikum, lisan kita. Ya kita mampu lagunya kayak apa istilahnya? Dream digeret ya ora apa-apa gitu. Kayak apa? Ya semampu kita. Karena apa? Ketaatan itu diikat dengan kemampuan. Ingat, ibadah ketaatan itu diikat dengan kemampuan. Jadi nggak usah perlu takaluf. Maka semua ulama berfatwa ketika kita meniru-niru lagu orang lain, taklif, istilahnya takalluf dengan lagu-lagu orang lain, semua ulama berfatwa haram, nggak boleh. Nah, inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW melalui hadis Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah pernah mengatakan apa? Fa innahu sayaji'u ba'di qaumun yurajji'una al-Qur'ana bitarji'il ghina. Akan datang suatu kaum nanti di antara umatku membaca Al-Qur'an
membuat standar bacaannya itu cuma dengan menggunakan apa? Lagu saja. Jadi standar bacanya bukan dibenarkan sesuai kaidah, tapi dibenarkan, distandarkan melalui lagu. Saya dengar murotal ini seneng. Kenapa? Karena bacaannya suaranya bagus, lagunya enak. Kenapa nggak kita bilang bacaannya benar, tapi justru malah apa? Suaranya bagus, lagunya enak. Nah inilah yang disebut Rasulullah SAW maftunatun qulubuhum wa qulubu man yujibuhum. Hatinya orang seperti ini terfitnah, yang membaca terfitnah, kemudian apa? Yang mendengar pun terfitnah. Demikian juga realita di masyarakat ketika dijadikan imam, silahkan kamu imam. Kenapa? Suaramu bagus, bukan apa? Bacaannya benar. Nah ini yang menjadi tanbih untuk kita bersama. Kita baru mempelajari al-jawab saja. Ini tolong dicek bacaan masing-masing ketika kita membaca fathah, membaca kasrah, membaca dhammah di setiap bacaan kita. Bismillahi, apakah masih bismillahi atau bismillahi? Maka dicek bismillahi. Sempurna lahi. A'udzu billahi. Dicek masing-masing. Qul a'udzu. Oh berarti masih apa? Kurang sempurna dhammahnya. Qul a'udzu. Sempurna dhammahnya. Wa qila ar-rahmanir rahim. Apakah masih ar-rahmanir rahim? Nah, kita kan terkadang seperti itu, Pak. Imam juga seperti itu. Terlebih nanti lihat aja gonjang-ganjingnya ketika Ramadan kan gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya korek. Lurusin dulu, benerin al-jawab, silahkan baru imam. Sudah seperti wala dolin, siapa dolin? Amin, bacanya Yasin. Ini disebut dengan apa? Perusak Al-Quran. Perusak apa? Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan insya Allah seperti perjanjian ya, pada sholat isya kita lanjutkan ke praktek tatbik. Kemarin kita praktek surah Al-Fatihah, dan insya Allah nanti kita praktek, Pak. Praktek surat-surat pendek juz 30. Fase selanjutnya, kalau antum istiqomah, dan saya doakan kita istiqomah semuanya. Setelah praktek, setoran. Siap, Pak? Siap betul, Pak? Awas, Pak. Tagih janjinya nih. Karepmu. Setoran harus, Pak. Kita itu loh jarang yang perhatian di dalam masalah ini, Pak. Padahal Rasulullah itu apa? Rasulullah setoran sama malaikat Jibril. Sahabat setoran, tabiin setoran. Giliran kita merasa cukup dengan kemampuan yang ada. Lihat. Ada kaidah mengatakan bahwasanya siapa yang berguru, siapa yang belajar tanpa guru, gurunya apa? Syaitan, Pak. Ya kita membaca Al-Quran bisa dipelesetkan syaitan, mudah sekali kita membaca Al-Quran dipelesetkan syaitan. Siapa yang bisa mendeteksi ketika bacaan antum salah? Nggak ada. Siapa? Guru. Nah kalau kita belajarnya setorannya sama syaitan, ya syaitan bablas, kamu itu betul semua aja. Terus. Kita nggak paham setoran. Jadi setoran. Mau soto yo Pak seumur hidup dikasih umur 60 tahun gitu loh. Enggak setoran juz 30 acan gitu bahasa Sunda itu. Maksud enggak setoran juz 30 raketan surat-surat pendek setoran. Kita juga sama. Saya membuat majelis ilmu juga di Masjid Asyuhada, Dombilan juga sama, setoran harus setoran. Kenapa? Dengan setoran kita tahu salah kita di mana, kekurangan kita di mana. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.